presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Cara Pemberantasan Korupsi. Dengan saya di sini Kemajuan Anwari dengan nomor NPM 233404046 sebagai moderator, dan teman saya Ruki Indrawan dengan NPM 233404070. Saya Ratna Raihani dengan NPM 233404012. Saya Nela Mulia dengan NPM 233404077. Saya Siti Zahra Samilia dengan NPM 233404010. baik untuk sesi selanjutnya yaitu pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Siti Zahra Samilia. Kepada Siti, waktu dan tempat dipersilakan. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah, dan bahkan menembus ke tingkat pemerintah yang paling kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintah dan pengusaha, bahkan telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, KPKPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kepada Siti Zahra yang telah memaparkan pemateri 1, selanjutnya pemateri 2 yang akan disampaikan oleh Rafina. Waktu dan tempat dipersilakan. Berdasarkan hasil penelitian Transparency International, ditemukan adanya keterkaitan antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Ketika korupsi meningkat, angka kriminalitas juga menjadi meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bertambah. Kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Jadi, bisa kita katakan bahwa dengan mengurangi korupsi, secara tidak langsung mengurangi kejahatan yang lainnya. Ada beberapa strategi untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu mengenal lebih dekat korupsi. Kita sebagai rakyat perlu belajar mengenali korupsi. Salah satu sebab mengapa korupsi sukar diberantas karena baik pemerintah maupun anggota masyarakatnya kurang memahami dan mengenali secara baik tentang jenis-jenis korupsi yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Jangan sampai kita berteriak berantas korupsi, tapi kita tidak sadar bahwa kita melakukan korupsi. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kita perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban kita, terutama yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Kalau kita tahu hukumnya, kita tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang terlibat korupsi. Justru sebaliknya, kita bisa melakukan pengawasan dan berperan serta secara aktif menanggulangi maupun mencegah korupsi. Yang ketiga, kerjasama dan komitmen. Dalam pemberantasan korupsi diperlukan kerjasama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerjasama bisa dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi. Salah satunya diwujudkan dengan meratifikasi konvensi anti korupsi. Kemudian menyelaraskan peraturan perundangan di negaranya agar dapat mengimplementasikan pedoman anti korupsi dengan baik. Terima kasih kepada Rafina yang telah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Naila. Pada Naila, waktu dan tempat dipersilakan. Keempat, ada sikap anti korupsi, pencegahannya. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem
hukum, dan kelembagaan, serta perbaikan manusianya yaitu moral dan kesejahteraan. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Yang kedua yaitu dengan memperbaiki cara kerja pemerintah menjadi simpel dan efisien, serta menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Lalu yang ketiga, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Adapun untuk perbaikan manusia dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman dengan memperdalam agama dan menyatakan secara tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi dengan mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi. Serta yang terakhir, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dengan memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan. Terima kasih kepada Naila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Dwiki Indrawan kepada Dwiki Indrawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan yang kelima yaitu kontra korupsi, yaitu penindakan dan represi. Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitik beratkan aspek penindakan. Proses penindakan yang dilakukan sifatnya bisa dipaksakan, akan tetapi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas. Dan yang keenam yaitu peran serta masyarakat memberantas korupsi. Korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan terhadap pemerintah menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat, program perbaikan dalam bentuk apapun tak akan pernah berhasil. Sebaliknya, jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi, maka korupsi pun tidak diakhiri. Setiap orang berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat, atau kepada KPK. Dan yang terakhir yaitu penghargaan bagi pelapor kepada setiap orang, ormas atau LSM yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan berupa piagam atau premi setelah keputusan pengadilan yang mempidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hukum PP nomor 71 tahun 2000 bab 3 pasal 7 sampai dengan pasal 11. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Insya Allah kami akan ngebalas semua itu.